Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen dan guru kami dalam mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melatih kreativitas dalam mata kuliah ini. Oke, langsung saja. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang apa sih metodologi penelitian kuantitatif itu dan bagaimana gambaran umum proses penelitian tersebut. Menurut Profesor Dr. Sugiono dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D menyatakan bahwa metodologi ini memiliki beberapa nama. Di antaranya metodologi kuantitatif itu mempunyai nama metodologi penelitian tradisional. Kenapa dinamakan metodologi penelitian tradisional? Karena metodologi itu sudah sangat cukup seringkali digunakan dan sudah mentradisi sebagai metodologi untuk penelitian. Dan yang kedua, metodologi ini juga dinamakan metodologi positivistik. Mengapa? Karena metodologi ini berlandaskan pada filsafat positivisme. Kemudian yang ketiga, metode ini juga dinamakan metode discovery. Mengapa? Karena dengan metode penelitian ini banyak sekali ditemukan dan dikembangkan berbagai macam efek-efek baru. Dan yang keempat, metodologi ini juga dinamakan metode penelitian ilmiah. Karena memang metode ini sudah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah seperti empiris, objektif, terukur, sistematis, dan rasionalis. Kemudian yang terakhir, dinamakan metode penelitian kuantitatif karena memang dalam penyajian datanya itu banyak menggunakan angka-angka dan untuk analisis datanya itu bersifat statistik atau bersifat kuantitatif. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum proses penelitian kuantitatif. Oke, untuk langkah pertama, si peneliti harus merumuskan masalah terlebih dahulu. Maksudnya, dalam sebuah penelitian, si peneliti harus menentukan masalah apa yang akan diteliti. Masalah itu memang sangat banyak sekali. Dalam penelitian kuantitatif ini, masalah yang diteliti harus masalah yang benar-benar jelas. Maksudnya, ada datanya yang bisa memungkinkan peneliti untuk meneliti lebih lanjut. Karena memang ada sebagian masalah yang tidak memiliki data sehingga penelitian tidak bisa dilanjutkan. Oke, dalam rumusan masalah, peneliti harus menentukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu untuk memudahkan peneliti melanjutkan penelitian ke depan. Setelah rumusan masalah ditentukan, beberapa pertanyaan sudah ditentukan, kemudian peneliti harus menentukan berbagai macam teori dalam menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan oleh si peneliti. Landasan teori-teori ini bisa dicari atau didapatkan dari berbagai macam sumber. Teori-teori inilah yang nantinya akan membantu peneliti dalam menjawab semua rumusan masalah yang sudah dibuat. Kemudian setelah menentukan teori, hasil dari jawaban sementara dari rumusan masalah itu tadi, itulah yang akan menjadi hipotesis si peneliti, yaitu jawaban sementara dari rumusan masalah yang sudah ditentukan. Nah, setelah merumuskan hipotesis ini, kemudian peneliti harus terlebih dahulu membuktikan kebenaran hipotesisnya sementara itu tadi dengan cara yaitu pengumpulan data. Jadi untuk membuktikan kebenaran hipotesis atau dugaan sementara dari kebenaran yang ditentukan oleh si peneliti, itu peneliti harus mengumpulkan data tersebut. Nah, dalam pengumpulan data itu bisa menggunakan populasi. Dalam pengumpulan data bisa menggunakan populasi atau sampel. Bisa juga dengan mengembangkan instrumen penelitian, yang nantinya kalau misalnya menggunakan instrumen penelitian itu membutuhkan penguji instrumen itu sendiri. Nah, kalau sudah data itu terkumpul, maka
Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisa data tersebut. Yang mana dalam proses analisis ini hasil analisis ini nantinya diproses secara statistik atau kuantitatif, karena memang menggunakan penelitian kuantitatif. Kemudian terakhir, setelah analisis data itu selesai dengan bersifat statistik tadi, kemudian diperolehlah kesimpulan dan saran yang nantinya dari kesimpulan ini itu bisa membenarkan apakah hipotesis yang pertama itu memang terbukti kebenarannya ataukah tidak. Demikian demikian penjelasan dari saya, penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila kita berbagi saya, semoga penjelasan singkat ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.